Sebetulnya berkali-kali saya perhatikan bahwa Pak Mardhani itu memasukkan terus-menerus ide atau tema tentang pendidikan. Dan itu memang penting karena bangsa ini hanya mampu bersaing kalau pendidikan itu betul-betul diunggulkan. Nah, itu pentingnya APBN itu separuh dari APBN mending dipakai buat pendidikan dan kesehatan. Saya biasakan bahwa begitu seseorang masuk sekolah, dia udah tentukan sendiri, dia mau jadi researcher, itu artinya dia mesti tajam secara metodologi. Dia mau jadi CEO, ya udah dia anggap aja bahwa dia belajar untuk mengambil keputusan itu. Mungkin dengan semacam riset kecil, bagaimana logik itu dipakai di Harvard Business School, bagaimana logik dipakai juga di Mardhani Education School. Iya, leadership school. Jadi tetap seseorang itu kita minta untuk mempertanggungjawabkan keilmuannya. Jangan udah jadi guru besar, otaknya masih tetap kecil. Kan itu bahayanya begitu kan. Jadi poin-poin ini yang saya kira perlu dipertimbangkan. Apalagi dunia mengalami disruption itu yang betul-betul berefek pada kemampuan individu untuk cope, untuk nekat mengusulkan satu pikiran tuh. Nah ini sebetulnya, nah kita nggak lihat ada dorongan yang sempurna dari pemerintah untuk menganggarkan uang sebanyak mungkin membackup semacam sekolahnya Pak Mardhani. Kan mesti disurvei sekolah Pak Mardhani itu mengajarkan logik, mengajarkan penalaran itu, maka di backup di situ supaya kita tahu bahwa Mardhani Leadership School ini akan betul-betul menghasilkan leader. Kalau nggak ada backup itu bisa jadi itu cuma menghasilkan dealer. Kan itu intinya kan. Nah kita mau lihat semacam itu. Jadi integritas dan kecerdasan itu satu paket dalam pendidikan tuh. Bukan sekedar secara teknis karena tidak fit and proper. Itu juga kacau tuh. Jadi sebetulnya berkali-kali saya perhatikan bahwa Pak Mardhani itu memasukkan terus-menerus ide atau tema tentang pendidikan. Dan itu memang penting karena bangsa ini hanya mampu bersaing kalau pendidikan itu betul-betul diunggulkan. Nah, itu pentingnya APBN itu separuh dari APBN mending dipakai buat pendidikan dan kesehatan. Dia pakai buat pendidikan tapi tidak dipakai buat kesehatan ya sama juga tadi stunting kan. Jadi sebetulnya kita ingin supaya ya sebut aja APBN kita 20 naikinlah 25% untuk pendidikan dengan kurikulum yang betul-betul merangsang pikiran tuh. 15% dipakai untuk kesehatan supaya anak yang sehat itu pikirannya bagus. Jangan dikasih ke pendidikan tapi nutrisinya nggak dikasih tuh. Jadi tetap 30, 25 sampai 15, 40% itu di keep dulu untuk menghasilkan pendidikan dan kesehatan. Setelah itu baru boleh bikin jalan tol, baru boleh cawe-cawe yang suka-suka. Nah itu saya kira poin dasarnya.